Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan mencoba menjelaskan masalah bagaimana caranya kita duplikatkan kelas atau menyalin kelas. Lalu bagaimana cara kita menghapus kelas atau mendelete kelas. Dan selanjutnya bagaimana cara kita untuk mengeluarkan siswa dari kelas. Ya, sebelum kita melanjutkan ini, bagi yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Kalau ada kritikan dan saran, silakan diisi pada kolom komentar. Silakan like dan share. Sebenarnya untuk kegiatan selanjutnya saya mau membahas masalah quizzes, tetapi saya mau terlebih dahulu membahas masalah menduplikatkan kelas, menghapus kelas, dan mengeluarkan siswa dari kelas. Jadi kita bahas dulu masalah classroom-nya. Kalau sudah terbahas classroom-nya, baru nanti kita lanjutkan masalah quizzes. Sebenarnya di quizzes itu banyak lagi, dari membuat akun, membuat soal, dan banyak lainnya. Cara membagikan soal kepada siswanya bagaimana caranya, dan juga bisa melalui classroom-nya. Ya, soal sudah kita buat dari quizzes, setelah itu kita kirimkan melalui classroom. Nanti nilainya bisa otomatis masuk ke classroom-nya, tidak perlu kita membuat nilainya secara manual di classroom-nya. Nanti dari hasil dari siswa mengerjakan di quizzes, nanti langsung nilai otomatis dimasuk ke classroom. Itu untuk pembahasan berikutnya. Pertama-tama kita untuk melanjutkan ini yang perlu sama dengan yang sudah video yang sebelumnya, masuk ke Google Chrome-nya terlebih dahulu. Kita klik aja Google Chrome-nya, masuknya seperti biasa. Lanjutnya kita klik di mesin pencariannya, yaitu Google Classroom. Ya, sini ada, langsung aja. Ya, langsung saja kita klik yang paling atas. Ya, selanjutnya kita pilih akunnya Hamdani SPD. Kita masukkan passwordnya. Berikutnya, ya, di sini ada beberapa kelas yang saya punyai. Pertama, ya, kita yang mau kita bahas adalah 3 tadi ya topiknya, masalah yaitu pertama masalah bagaimana kita menduplikatkan kelas. Yang kedua yaitu bagaimana kita menghapus kelas. Yang berikutnya bagaimana cara kita mengeluarkan siswanya dari kelas. Biar nanti kalau sudah duplikat nanti banyak ya. Yang pertama kita kerjakan bagaimana cara kita mengeluarkan siswa dari kelas lah terlebih dahulu biar gampang. Kita coba saja, kita masuk ke kelas 11 MIPA 2. Nah, ini sudah masuk ke kelas 11 MIPA 2. Ini kita lihat, kita cari terlebih dulu anggotanya. Nah, sudah masuk ke anggotanya. Nanti kita pilih siswanya. Kita misalkan ini yang kemarin ya, misalkan Hamdani BTM, ini mau kita keluarkan dari kelas. Yang pertama ini ada kotak. Yang kotak ini kita klik, nanti akan muncul tanda checklist. Setelah itu baru kita ambil di sini, kita ada namanya tindakan ya, kita klik tindakan. Nanti akan muncul di sini ada kirim email, mengeluarkan. Nah, jangan tampilkan. Nanti kalau jangan tampilkan berarti tidak ditampilkan, tetapi masih dalam anggota kelas ini. Tapi kalau keluarkan berarti siswa itu akan dikeluarkan dari kelas. Ya, kita klik keluarkan. Ya, ini pernyataannya, keluarkan siswa. Yakin ingin mengeluarkan siswa ini dari kelas? Ya, keluarkan.
Ya, secara otomatis yang atas namanya Hamdani BTM berarti sudah keluar dari kelas 11 MIPA 2. Ya, selesai ya. Sangat gampang sekali untuk mengeluarkan siswa dari kelas. Berarti kalau sudah dikeluarkan berarti siswa tersebut tidak bisa mengetahui apa-apa yang kita beritahu ke dalam kelas ini. Ya. Yang berikutnya yaitu kita bagaimana cara kita menghapus kelasnya yang kita hapus. Ya, pertama kita klik dulu sini, kita kembali lagi ke kelas. Ya, di sini yang mau kita hapus kita coba kelas 11 II1 misalnya, matematika wajib. Yang di sini ada yang sebelah kanan itu ada titik 3, kita klik saja titik 3-nya. Lalu di sini ada pindahkan, edit, salin, dan arsip. Ya. Di sini kalau penghapusannya tidak ada langsung, berarti di sini kita arsipkan. Kalau arsip berarti dia tidak ada lagi di kelas di classroom kita ini. Ya, kita arsipkan. Ya. Arsipkan kelas ya. Silakan dibaca saja apa yang diberi keterangannya. Ya, di sini sebenarnya sudah diarsipkan, bisa lagi dipulihkan, berarti bisa dikembalikan lagi. Ya, berarti sifatnya juga tidak permanen penghapusannya. Ya, kita arsipkan saja. Nah, secara otomatis siswa kelas 11 II1 tadi sudah terhapus di classroom kita. Ya, sangat mudah sekali untuk menghapus kelas, mengeluarkan siswa. Lalu bagaimana kita menduplikatkan, menggandakan kelas? Nah, itu sangat mudah juga. Yang pertama kita coba yang ini, kita gandakan. Kita gandakan ini dengan, bisa juga kita menggandakannya tetapi kita merubah namanya. Misalnya kita memperbanyak lah istilahnya, memperbanyak kelasnya. Misalnya ini kelas 12 MIPA 1. Saya mau membuat kelas 12 MIPA 2 lagi. Ini kalau kita gandakan, ini baik yang isi di dalam ini tetap ada, itu kemudahannya. Ya, coba kita klik titik 3-nya. Lalu di sini ada namanya salin. Ya, kita klik salin. Nah, di sini namanya sudah terisi. Ya, salinan dari ini, tidak perlu kita buat salinannya namanya lagi. Kita rubah saja namanya menjadi 12 MIPA 2 misalnya. Tetap matematika peminatan. Ya, kita salin. Nah, ini MIPA 2, tetapi yang perlu diperbaiki adalah backgroundnya. Backgroundnya ini tidak langsung tercopy, tetapi berbeda ya. Tetapi kalau isinya, ya, coba kita lihat yang sudah dibuat. Nah, ya, ini tidak perlu lagi kita buat ini karena sudah ada, sebelumnya sudah dibuat di kelas 12 MIPA 1 tadi. Ini sudah ada, seandainya ada topiknya di dalam ini, ada isinya, itu pun ikut tercopy. Nah, ya, kita kembali ke kelas lagi. Kelas. Ya, cukup gampang. Kalau ini kalau mau merubah backgroundnya ya mudah saja. Ya, pada video sebelumnya juga sudah saya beritahu bagaimana caranya merubah backgroundnya. Ya, jadi kita mau ingin berapapun kelasnya, kita coba lagi satu lagi misalnya untuk kelas 12 IIS lagi kita coba. Kita salin. Nah, ini salinnya kita rubah saja. Salinannya ini menjadi kelas IIS. Ini matematikanya matematika wajib. Ya, kita salin. Ya, ini secara otomatis sudah terbuat lagi matematika wajibnya. Itu sangat gampang sekali menggandakan
kelas dan atau menduplikasikan kelas. Ya, berapapun yang kita buat itu akan mudah ya. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada kritikan dan saran boleh diisi pada kolom komentarnya. Ya, mungkin video untuk berikutnya saya kalau tidak ada halangan secepatnya untuk membuat permasalahan mengenai quizzes. Yang pertama tentunya membuat bagaimana caranya membuat akun dari quizzes. Ya, setelah itu mungkin dari membuat soalnya, membagikan link soalnya ke siswa melalui bisa juga secara langsung atau melalui Classroom. Ya, kalau mau keluar langsung aja keluar di sini. Keluar secara langsung juga bisa di sini. Ya, kita klik ini, ya langsung keluar. Mungkin sekian. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.